Yo kawan-kawan, welcome back to my video again. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya soal update terbaru yaitu panggilan sang naga ya. Jadi saya ini tidak akan bahas ya sampai detail ini. Saya hanya akan bahas ya hal-hal penting saja ya soal update kali ini, yang mana itu akan sangat berubah meta dan juga cara permainannya di game Call of Dragon ya. Oke, yang pertama itu ini ya, pengalaman tutorial baru itu teman-teman bakal berubah ya. Jadi ketika teman-teman main itu questnya berubah ya, jadi teman-teman bisa juga lihat ya, ini quest juga berubah. Jadi ini harusnya saya questnya ini sudah di CH23, sekarang berubah ya. Jadi ini hadiahnya banyak ya, ada gamesnya, sumber daya lebih banyak, dan juga lebih mudah mendapatkan token hero utama kalian ya. Oke. Terus yang berubah itu ini ya, ada view dari artefak itu sekarang sudah berubah teman-teman ya. Ini viewnya sudah berubah, tidak seperti yang kemarin ya. Ini ya, view artefak sudah berubah teman-teman bisa lihat ya. Jadi sekarang ini ya bisa dibilang lebih bagus ya, untuk penampilan dari artefaknya lumayan ya. Oke. Dan yang berubah selanjutnya kebijakan teman-teman ya. Jadi kemarin itu di sini kan peningkatan serangan melee dan serangan range ya, sekarang berubah menjadi kapasitas muatan legend ya. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, di sini tuh berubah menjadi kapasitas muatan legend. Jadi kita ini lebih disuruh macul ya. Jadi otomatis teman-teman ya, damage kalian tuh bakal berkurang ya, 22,5% ya, sekitar itu damage kalian bakal berkurang. Dan di sini juga yang harusnya meningkatkan kemampuan serangan infanteri, kavaleri, sihir dan range sekarang berubah jadi ini ya, produksi ore dan lain-lain sebagainya untuk SDA ya. Jadi ini kita lebih fokus update kali ini tuh teman-teman lebih difokuskan untuk macul ya, atau peningkatan SDA. Jadi kemampuan tempur tuh bakal berkurang teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau tiba-tiba damage kalian berkurang ya. Setelah itu ada perubahan untuk skill artefak ya, yaitu mata Phoenix, air mata Arbon, dan napas Jargentis ya. Jadi itu lebih luas ya, lebih luas jaraknya. Terus skill-skill dari hero yang meningkatkan kapasitas muatan legendnya seperti Indis ya, Indis. Ini tuh sekarang sudah jadi 3000 ya. Ini 1500, 3000 dan seterusnya. Jadi meningkat ya kapasitas legendnya. Yang kemarin tuh cuma 1000 ya, termasuk dari ini ya, termasuk Madeline-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kapasitasnya bisa sampai 15.000 ya. Jadi ini lebih strong ya, lebih bagus. Dan ini akan merubah meta ya. Yang kemarin ini Indis itu jarang digunakan, ini bisa jadi opsi ya, bisa jadi opsi yang digunakan. Terus update terakhir itu ini ya, ada mengurangi kesulitan pada Red Behemoth ya. Jadi ini Behemoth ini di nerf ya, di nerf kemampuannya, tetapi HP-nya meningkat ya. Jadi ini bisa dibilang mirip-mirip saja ya teman-teman ya, mirip saja. Jadi teman-teman bisa cek ya, kita cek ya, salah satu Behemoth ini itu Magma. Kalau tidak salah kemarin Magma itu darahnya atau HP-nya itu 2 juta ya, sekarang sudah jadi 2,8 ya. Jadi ini ya lebih tebal, tapi mungkin damage-nya lebih ini ya, lebih tipis ya. Tidak seperti kemarin yang baru kita kena beberapa skill sudah tipis ya, sudah mau mati. Mungkin sudah ada perubahannya agar lebih mudah dan lebih enak untuk dimainkannya ya. Terus ada hadiah ya ketika kalian mengalahkan Darkling. Teman-teman itu bisa mendapatkan reward ya ketika mengalahkan Darkling ya, ketika baru pertama kali menyerang Darkling. Terus ya ini yang berbahaya teman-teman, kalian tuh sudah bisa diserang ya kalau macul di daerah aliansi. Jadi ini kalian sudah tidak bisa berlindung ya di daerah sumber daya aliansi, sekarang sudah bisa kalian dipukul ya. Jadi ini mantap untuk war ya, jadi semakin sedikit tempat untuk bersembunyi. Juga ini update yang terbaru tuh kapasitas legend itu berbeda. Jadi seperti yang teman lihat ya, kapasitas legend itu meningkat drastis ya, mulai dari aula suci itu sudah meningkat ya. Kemarin itu cuma 11.000 ya, sekarang itu sudah jadi 30.000 ya, bisa meningkat 2-3 kali lipatnya. Terus kebijakan ini tetap ya, kebijakan tetap, tapi dan level komandan yang berubah ya. Jadi level komandan ini lebih banyak bisa bawa troops ya. Dan juga teman-teman ya, kalau lihat di aula suci itu ada bonus ya, bonus kapasitas itu ini teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat aula suci ini ya, ada bonus ya kapasitas tambahannya. Jadi ketika kalian sudah meng-up aula suci kalian tuh kapasitasnya itu bakal meningkat ya nih. Kalau di CH21 ke atas itu sudah 20% ya, 20%. Jadi kalau level kalian 60 ya, kayak saya tadi levelnya 60 itu bisa bawa maksimal ini ya 23.000. Jadi perkiraan total ya
maksimal nanti yang bisa dibawa itu 120-an ya, 125 kayaknya bisa dibawa maksimal teman-teman ya. Jadi ini aku saja yang sudah level max ya, 60 hero utama dan juga level deputy itu bisa sampai ya, bisa sampai 118. Jadi kira-kira itu maksimal nanti yang bisa dibawa terus itu 120-an ya, 125-an teman-teman. Jadi ini waduh. Teman-teman ini harus rajin ya buat troops ya, dan meta untuk ini ya melatih pasukan juga berubah. Terus update kali ini tuh ini berubah ya, di aliansi itu sekarang sudah tidak ada serikat ya, sudah tidak ada serikat. Jadi ini bakal bisa ya memicu perang yang lebih besar ya di antara tiap server. Kemarin itu kita bisa berserikatnya, jadi bebas ya, ada temannya, ada teman aliansi. Sekarang ini no ya, tidak punya teman lagi ya. Jadi ini bakal lebih ngeri warnya ya, di tiap server ini bakal terjadi perang ya, gampang untuk perang. Terus di update selanjutnya itu peti berkah berubah teman-teman ya. Kemarin itu peti berkah ini tidak ada levelnya ya, tidak punya level. Jadi sekarang ini sudah ada levelnya ya, jadi ada level 14. Dan juga kemarin itu satu kali peti berkah itu bisa sampai 2.500 poin ya. Lalu di bagian event nanti ini ada event baru ya, ada event ujian cahaya terbaru. Jadi ini ada event baru. Terus event COC ya, atau Crucible of Courage, ini sekarang pakai CP ya. Jadi ini kurang bagus ya, karena sekarang ini lebih harus boros CP teman-teman ya. Tapi ada peningkatan XP ya yang didapatkan. Terus ada perubahan di peta ya, peta. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, peta ini berubah. Terus kalian tuh bisa nanti dapat games ya dari sini. Dapat games 5 ya, 5 biji dari setiap kalian ini membuka map ya, map. Ini lumayan ya, lumayan. Terus update-nya itu ini ya, ada perubahan di visualisasi kota ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kota ini lebih megah ya, lebih bagus ya kelihatannya ya. Lumayan ya. Jadi kita lihat, bisa lihat ini ya, kota-kota ini sudah berubah ya. Terus untuk faksi Wildeburg ya, pasukan archernya itu berubah ya. Yang kemarin tuh dari Spearman Ors itu berubah menjadi Spearman Tafros ya. Jadi itu berubah ya namanya, tapi atribut sama ya, atributnya tetap sama. Terus beberapa kontennya seperti ini ya, animasi itu ada beberapa animasi yang baru ya. Terus itu ada beberapa percakapan yang bisa muncul di Augurstone ya, lumayan juga rewardnya teman-teman. Terus ini ada peningkatan acting Thea dan seterusnya ya. Jadi ada bahasa baru ya. Jadi ini otomatis teman-teman, pemain-pemain dari Rusia, Thailand, Vietnam, Arab, dan Cina ini bakal lebih banyak ya yang akan join. Jadi bisa dibilang game Call of Dragon ini akan lebih rame ya, lebih rame lagi. Dan juga yang berubah itu ini teman-teman ya, peti kegelapan. Kalau kemarin peti kegelapan itu ada levelnya ya, sekarang ini beda teman-teman ya. Sekarang ini pakai sistem ini ya, rate-nya ada 2-3 orang dan terus itu pakai, sekarang itu pakai poin look artifact ya. Jadi ada poinnya. Jadi kalau poin kalian itu 100, kalian otomatis akan mendapatkan artifact legend ya. Oke. Jadi ini lebih harus bekerja sama ya dengan aliansi. Jadi kalau kalian mau mendapatkan peti yang lebih banyak, kalian harus bekerja sama dengan kawan-kawan kalian ya. Jadi ini misalnya ada 5 ya, ada 5 PT ini ya. Ini tuh khusus untuk raid ya 6-8 orang ya. Oke, jadi itu dulu ya pembahasan kita soal update terbaru. Jadi menurut saya yang berubah ini nanti tuh di Behemoth ya, bakal berubah besar di Behemoth, dan juga ini kapasitas legend itu berubah teman-teman ya. Jadi kalian ini ya sepertinya harus fokus betul ya ke satu unit legend dulu, baru pindah ke legendnya lain ya. Kalau kemarin kan kita mudah ya buat ini ya, kalau mau build 4 March atau 5 legend sekaligus mudah. Sekarang ini lebih berat ya, karena total yang harus dikumpulkan tuh 100.000 ya, 100.000. Dan juga kebijakan tadi berubah ya, yang tadinya itu meningkatkan damage ya atau serangan, sekarang ini berubah ke macul ya. Jadi ini mungkin kita lebih disuruh macul ya, KD macul berubah jadi KD macul. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan ya soal update terbaru, silahkan saja tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you next time, see you next video, bye bye.